Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novel Bakhtiar Ismail dengan NIM 200605110105 dari kelas Praktikum Struktur Data F. Di sini saya akan menjelaskan praktikum dari modul 9, yakni HIPS, di mana HIPS itu merupakan binary tree yang komplit yang node pada tiap levelnya itu akan penuh dari kiri hingga ke kanan kecuali node terakhir. Untuk praktikumnya sendiri kita sudah diarahkan untuk membuat 3 kelas, yakni kelas node, heap, dan heapshot app. Langsung saja kita ke source code-nya, dimana di sini terdapat kelas node yang terdapat private integer data, kemudian ada constructor node dengan parameter key dan get key dan set key. Untuk yang di kelas heap terdapat variabel heap array dengan tipe node index, kemudian ada max size dan current size. Selain itu pada kelas ini juga terdapat konstruktor dengan parameter size, yang dimana di dalamnya terdapat max size, current size, dan heap array. Yang selanjutnya terdapat metode insert add yang dimana parameternya yakni index dan value. Kemudian membuat objek baru dengan new node dan berisi data yakni value, kemudian heap array dengan indeks ke indeks, berisi dengan new node, kemudian memanggil metode trickle up yang dimana current size nanti akan diincrement. Setelah itu di return ke true. Selain metode insert add terdapat metode trickle up dan trickle down, dimana di trickle up ini parameternya indeks dengan parent indeks dikurangi 1 dibagi 2, kemudian membuat bottom dengan heap array berisi indeks, dan ada looping dimana ketika indeks lebih dari 0 dan heap array parent memanggil metode getKey ini kurang dari bottom getKey, maka heap array indeks ini nanti akan diisi dengan heap array parent, dan indeks nanti berisi parent, dan parent nanti akan bernilai parent dikurangi 1 dibagi 2. Setelah itu heap array indeks nanti akan diisi dengan bottom. Untuk yang trickle down parameternya indeks dengan variabel larger child, dan membuat objek top dimana ada looping perulangan ketika indeks kurang dari current size dibagi 2, maka left child ini nanti akan 2 dikali indeks ditambah 1, kemudian untuk yang right childnya nanti bernilai left child ditambah 1. Kemudian ada percabangan jika right child kurang dari current size dan heap array left child get k kurang dari heap array right child get k, maka larger child nanti akan diisi dengan right child, namun jika tidak, larger child nanti akan diisi dengan left child. Kemudian jika top.k lebih dari sama dengan heap array getK, maka akan di break. Kemudian heap array nanti akan diisi dengan heap array dengan indeks larger child, dan indeks nanti akan bernilai larger child. Setelah itu yang terakhir heap array nanti akan diisi dengan top. Kemudian ada metode display array untuk menampilkan array, kemudian ada display heap untuk menampilkan susunan dari heap yang sudah disusun dari array yang kita inputkan. Setelah itu juga terdapat metode change, metode remove, dan kemudian ada metode heapshot, di mana bertujuan untuk mengurutkan heap yang telah kita inputkan, yang berisi perulangan ketika integer a sama dengan current size kurangi 1, a lebih dari sama dengan 0, kemudian di decrement terdapat perulangan lagi integer b sama dengan current size dibagi 2 dikurangi 1, kemudian b lebih dari sama dengan 0 dan b di increment, maka akan memanggil trickle down dengan parameter a, kemudian node remove nanti akan memanggil metode remove, dan heap array dengan indeks a akan bernilai remove. Kemudian untuk yang kelas heap array sendiri
Di sini terdapat metode main. Sebelumnya saya mengimport scanner untuk menginputkan banyaknya indeks yang akan kita masukkan dengan menggunakan met random untuk mengacak inputan yang kita inginkan. Kemudian kita memanggil display heap. Setelah itu kita manggil heap sort untuk melihat heapnya itu sudah diurutkan atau belum. Kemudian di display array untuk menampilkan array yang sudah diurutkan. Untuk lebih lengkapnya mungkin kita run saja terlebih dahulu. Oke, ini sudah muncul masukkan banyak item. Ini misal kita masukkan 13 indeks, maka akan muncul data random sebelum diurutkan, yakni dari 90, 981, kemudian hingga 40. Setelah itu disusun membuat sebuah tree di mana 90 ini nanti berada di posisi paling atas. Setelah itu muncul data setelah diurutkan mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.